Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang birrul walidain, bagaimana kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dalam satu pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah paling afdalnya para tabi'in. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa paling mulianya para tabi'in itu adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa radha pernah memberikan satu definisi kepada kita tentang apa itu birrul walidain, tentang apa itu berbakti kepada orang tua. Beliau mengatakan antabdzula lahuma ma malakta wa antuti'ahuma fi ma amaraka bihi illa ayyakuna ma'siyatan. Pengertian daripada birrul walidain atau bakti kepada orang tua itu adalah kamu mengerahkan untuk mereka, mengupayakan, mengusahakan dalam baktimu kepada kedua orang tua mastata'ta anta'dzula lahum ma malakta, itu apapun yang kamu miliki. Kamu mengerahkan, mengupayakan, mengusahakan dalam baktimu kepada kedua orang tuamu dengan apapun yang kamu miliki. Apapun yang kita miliki ini bukan hanya harta, apalagi cuma harta. Tenaga kita, pikirannya kita, hartanya kita, bahkan nyawanya kita, itu patut untuk kita usahakan, patut untuk kita jadikan sebagai modal untuk berbakti kepada orang tua, sekalipun dengan nyawa. Bukankah orang tua juga pernah berkorban nyawa untuk kita, terutama ibu? Fa inna dzalika khairu ma talqallah bi ba'da tauhid. Tidak ada ibadah yang paling afdal setelah kita mengesahkan Allah kecuali adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kita patut untuk mengorbankan nyawa kita demi Allah, maka patut di siang lain kita mengorbankan nyawa kita untuk orang tuanya kita. Apapun yang kita punya, usahakan, upayakan, jadikan itu semuanya sebagai sarana, media, fasilitas buat kita untuk berbakti kepada orang tua sebakti-baktinya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua sebakti-baktinya. Bukan sekedar bakti, tapi sebakti-baktinya. Dan hendaknya lah kamu taat, patuh, nurut kepada kedua orang tuamu di dalam perkara-perkara apa yang mereka perintahkan kamu atasnya, kecuali jika perintah itu adalah berupa kemaksiatan.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah baik, tapi gak bersyukur kepada orang tua, maka Allah gak terima syukurnya. Apalagi kita, belum tentu ibadah dan taatnya kita ini sudah memenuhi kapasitas sebagai seorang hamba yang sudah baik bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan perparah keadaan kita dengan kurangnya kita bersyukur kepada kedua orang tua. Kepuasan Allah itu adalah perkara yang gaib. Kita nggak tahu apakah sholatnya kita itu sudah bikin Allah puas, apakah puasanya kita nanti ini bisa bikin Allah puas, apapun ibadah yang kita kerjakan ini sudah bikin Allah ridho sama kita. Perkara yang gaib. Tapi kalau kita bisa buat puas orang tua, maka Allah puas kepada kita. Dan kepuasan orang tua bukan perkara yang gaib kepada kita. Buat kita kepuasan orang tua bukan perkara yang gaib. Kita sholat, rukuk, sujud, tetap timbul pertanyaan, adakah sholat ini menjadi sholat yang diridhoi oleh Allah? Upaya yang bisa membuat Allah ridho kepada kita, perkara yang gaib, nggak tahu. Tapi kalau kita bakti kepada orang tua, kita bisa lihat dari mimik wajah mereka, bagaimana mereka bersikap kepada kita. Ada tandanya, ada indikatornya. Apakah orang tua itu ridho sama kita ataukah sedang marah sama kita? Kita punya masalah sebanyak apapun masalah yang kita punya, selagi kita nggak punya masalah sama orang tua, berarti kita nggak punya masalah. Senikmat dan selancar apapun urusan kita ada di muka bumi, tapi ketika kita punya masalah sama orang tua, ketahuilah kita punya masalah yang berat berarti, dunia maupun akhirat, sekarang maupun yang akan datang, pribadi kita ataupun untuk keluarganya kita. Itu penting untuk kita paham, karena orang zaman sekarang ini banyak menganggap masalah itu kalau urusan dunia, tapi kalau dia sebagai anak nggak baik, nggak bakti sama orang tua, dianggapnya bukan masalah. Sebaliknya, urusan dunia bukan masalah apa-apa selagi kita nggak punya masalah sama orang tua. Taati orang tua, patuh. Apa sih? Orang tua ini merintah kita apa? Apa orang tua ini nyuruh kita terjun ke sumur? Apakah orang tua ini nyuruh kita menyeberangi lautan? Nggak mungkin. Orang tua memerintahkan kepada anaknya sesuatu yang tidak mampu bagi anak tersebut untuk melakukannya. Nggak ada. Apapun yang diperintahkan orang tua kecuali kemaksiatan, taati. Taati. Ketika ridhonya Allah gaib, ridhonya orang tua nggak gaib. Kalau kita dalam keadaan nggak tahu apakah ibadah kita ini sudah bisa membuat Allah ridho kepada kita, jangan perparah keadaan kita dengan gagalnya kita untuk membuat orang tua kita ridho kepada kita. Pokoknya kita lihat wajah orang tua kita senyum tanda ridho kepada kita, selesai berusaha. Selesai berusaha. Karena tuh nggak ada wali jadi wali kecuali pasti disebabkan oleh baktinya mereka kepada orang tua. Nggak ada wali jadi wali. Wali seorang hamba menjadi kekasihnya Allah, tapi nggak bakti sama orang tua, mustahil, nggak mungkin. Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi itu kalau sudah diajak bicara sama orang tuanya, lalap hingga di pipinya, nggak diusir, khusyuk khidmat, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Orang sekarang HP-nya yang didep, TV-nya yang didep, kadang kaki jigang naik ke atas kursi dan seterusnya dan seterusnya. Dia kalau begitu sama gurunya nggak berani saja. Dia kalau di hadapan gurunya diingklu, sam'an wa ta'atan, siap. Tapi kalau sama orang tuanya, bukan dilihat wajah orang tuanya, apalagi ningklu, malah noleh, berpaling kepada sesuatu yang lebih afdol, daripada berpaling kepada sesuatu yang tidak lebih afdol daripada wajah orang tuanya. Padahal kita mandang wajah orang tua dengan dihadirkan di situ perasaan sayang, perasaan hormat lebih afdol daripada kita memandang Ka'bah. Mencium tangan orang tua lebih afdol berkali-kali lipat dibandingkan kita mencium Hajar Aswad. Kita tahu, tapi nggak ngamalkan. Kita ini kalau di hadapan orang tua, duduk bersama orang tua, yang kita lihat apa? Terutama kita ini yang muda. Apa yang kita lihat? Wajahnya orang tua. Badal wajahnya orang tua ini kalau kita lihat, gudangnya pahala.
Tapi yang kita dep HP dan TV. Orang tua itu. Ini yang belum kawin, yang belum punya anak. Nanti akan tiba masanya Anda. Salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika Anda sebagai orang tua mandang wajah anak Anda. Seneng gitu. Lihat anaknya tidur gitu lagi. Dilus-elus kepalanya, dicumi pipinya. Capek si orang tua itu. Mungkin banyak masalah dia, cuma melihat wajahnya anak itu seneng. Pernah nggak anak sebaliknya lihat wajah orang tua dengan perasaan yang sama, seneng gitu? Alhamdulillah, ayah saya masih sehat, panjang umur. Alhamdulillah, ibu saya masih sehat, panjang umur. Dinikmati gitu. Kenapa? Belum tentu besok bisa dilihat lagi nih wajah. Dinikmati gitu, seneng gitu. Kita kan enggak. Kalau melihat wajahnya ulama top, ulama internasional, wah, ganteng ya, wah wibawa, dinikmati begitu. Wajahnya orang tuanya dilupakan. Kalau ulama meninggal ada ulama lain. Kalau orang tua kita meninggal mau cari orang tua siapa? Nggak mungkin orang tuanya orang lain jadi orang tuanya kita, nggak mungkin. Tapi kalau gurunya orang lain bisa jadi gurunya kita itu. Inilah anak zaman sekarang. Kalau sudah hilang baru terasa. Selalu begitu. Tugas kita kalau masih ada orang tua kita, pasti kapan meninggal orang tua ada penyesalan, berarti pasti itu sudah. Kalau nggak nyesel, jangan-jangan anak yang durhaka itu. Ditinggal wafat orang tuanya nggak nyesel belas. Ya jangan-jangan anak yang durhaka. Pasti ada penyesalan. Tugasnya kita selagi hidup orang tua kita adalah meminimalisir penyesalan itu. Gimana caranya? Pandang wajah orang tua, ciumi tangannya orang tua, nikmati dan hayati kebersamaan kita bersama orang tua. Al-Imam Ali Zainal Abidin, ibundanya mengatakan, hanya ketika kecil aku melihat punggungnya Ali. Tapi setelah dia remaja, apalagi dewasa seperti sekarang, mulai sejak itu aku nggak pernah lihat lagi punggungnya Ali Zainal Abidin. Kenapa? Kalau ada hajat, selesai hajatnya jalannya mundur. Kalau anak zaman sekarang, kadang-kadang kepalanya orang tuanya di sini, maaf pantatnya di belakangnya, disingkuri. Kalau sama gurunya nggak berani begitu, sama habaib, sama kiai nggak berani begitu, sama orang tuanya nggak sadar dia, nggak peka. Kalau sama gurunya peka dia, peka. Sandalnya dibalik, bayangin, sandalnya dibawakan, peka begitu. Tapi seorang tuanya nggak peka ya, saya heran kadang-kadang. Saya heran. Pernah juga diceritakan Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Itu kalau makan, nggak mau makan bareng orang tuanya. Selesai Sayyidina Ali dan Siti Fatimah makan, baru beliau Sayyidina Hasan makan. Ditanya kenapa, apa sebabnya? Beliau khawatir, Sayyidina Hasan ini khawatir kalau makan bersama orang tua, tangannya lebih cepat daripada tangannya orang tua untuk mengambil satu makanan atau satu minuman atau satu lauk pauk. Dianggaplah itu sebagai satu kedurhakaan oleh beliau, sehingga beliau lebih memilih untuk makan setelah orang tuanya makan. Sama seperti kita ini, berani kira-kira kita ini depan makan sama gurunya kita? Gak berani kita. Yang ada ketika guru makan, kita melayani. Mau apa, mau ini, mau itu. Selesai gurunya makan, baru makan kita. Baru makan kita. Kita pernah nggak punya perasaan yang sama ketika orang tua makan, kita lebih dulu melayani mereka. Selesai baru kita makan. Mungkin kalau kita sama gurunya kita, bekas sendoknya, mungkin bekas piringnya, bekas gelasnya, kita pakai. Kenapa? Oh, tempatnya barokah. Pernah nggak kita melakukan hal yang sama kepada orang tua kita? Oh, ini sendoknya abah, oh ini piringnya abah, oh ini gelasnya abah, atau ibu. Kemudian dipakai lagi. Itulah. Sering anak muda zaman sekarang itu peka untuk bakti kepada gurunya, bakti kepada habaib dan kiainya, khidmat kepada mereka, tapi lupa caranya mereka untuk bakti dan khidmat kepada orang tuanya. Padahal belum dia punya guru, dia sudah punya orang tua. Belum dia kenal habaib, kiai, ulama, dia sudah kenal siapa bapak ibunya. Tapi kenapa setelah dia kenal habaib, dia kenal kiai, dia kenal ulama, dia justru lupa kepada orang tuanya?
Aneh. Belum dia kenal habaib kiai ulama, belum dia punya guru, dia sudah punya orang tua. Tapi anehnya, ketika dia berguru, ketika dia sudah kenal kiai, habaib, ulama, kok malah lupa sama orang tuanya? Banyak itu. Banyak. Ya. Sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaggun nas bihusni suhbati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling layak untuk saya prioritaskan untuk bakti kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, "Ummuk," ibunya kamu. Tanya lagi nih sahabat, "Tsumma man ya Rasulullah?" Setelah ibuku siapa lagi ya Rasul? "Ummuk," ibunya kamu. "Tsumma man ya Rasulullah?" Setelah itu siapa ya Rasul? "Ummuk." 3 kali Rasulullah bilang, ibumu, ibumu, ibumu. "Tsumma man ya Rasulullah?" "Abuk." Baru Rasulullah bilang, ibu apa? Ayah, bapakmu. Kenapa? Dalam satu syair dikatakan begini, "La in kana birrul walidaini muqaddam, fama yastawi fi birril ab fi birrihi al ab wal ummu." Kalau memang birrul walidain itu harus ada yang didahulukan, maka ketahuilah tidaklah sama posisinya ibu dengan ayah. Kalau memang dalam bakti kepada kedua orang tua harus ada yang lebih dinomorsatukan, maka ketahuilah tidaklah sama baktinya kita kepada orang tua, baktinya kita kepada ibu dengan bapak. Nggak sama. Wa hal yastawi wad'an wad'u masyaggatin wa wad'u iltidadin dzaka bur'un wa dzab. Apakah sama sakitnya melahirkan dengan kenikmatan bapak kapan membuahi sel telur daripada istrinya? Ibu sakit, tapi kalau bapak setelah nikmat nggak sakit. Kalau ibu setelah nikmat 9 bulan melahirkan, taruhannya nyawa. Kelaran kadang-kadang seminggu, Senin pendak Senin baru lahir. Tidur nggak bisa tidur, makan nggak nyaman, kadang-kadang. Apalagi kalau hamil pertama biasanya makan tuh nggak nyaman karena benda asing. Dia merasa ada adaptasinya nggak segampang yang kita kira. Orang laki nggak pernah merasakan itu. Apakah sama antara proses kesakitan ibu melahirkan dengan kenikmatan bapak kapan membuahinya? Beda. Ini sakit, ini nikmat. Maka ibu lebih diutamakan daripada bapak. Idza tafatat nahwas sama'i bi tarfiha fakun hadaran min ayyusiba galbaka sahm. Kalau sudah ibu nengok ke langit dalam doa dan munajatnya, maka kamu sebagai anak berhati-hati. Doa apa yang dipanjatkan? Jangan-jangan karena murkanya ibu, dia mendoakan anaknya, akhirnya akan menghujam, anak panah menembus jantungnya. Artinya kalau sudah doanya ibu, hampir-hampir seperti doanya Nabi sudah. Sebagaimana Nabi nggak pernah ditolak permintaannya. Nabi itu kalau mau kita ini celaka kita. Orang tua kalau mau anaknya celaka anaknya. Nggak ada. Hampir-hampir doanya orang tua seperti doanya Nabi. Artinya apa? Sebagaimana doanya Nabi, nggak pernah ditolak. Walaupun doa yang jelek. Walaupun di sisi yang lain Nabi nggak pernah mendoakan jelek. Sama orang tua juga begitu. Doa mereka nggak pernah ditolak. Kalaupun saking marahnya itu orang tua mendoakan jelek anaknya terjadi. Jadi kalau sudah ibu nengok ke atas, melotot ke arah langit dalam keadaan murka, dia berdoa, hati-hati, mungkin turun dari langit yang namanya anak panah tembus jantungnya kalian, kata ulama. Wa fi ayatit ta'fifi lil hurri magna'un walakinnahu ma kullu 'abdin lahu fahm. Dan di dalam ayat tentang bagaimana fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berbicara sesuatu yang ringan tapi itu melukai perasaan orang tua. Perkataan yang ringan itu. Tapi
cukup membuat orang tua terluka perasaannya. Dalam ayat itu menjadi satu kecukupan buat kita. Bagaimana kita harus hati-hati kalau sudah bicara sama orang tua. Kita ngomong sama bos hati-hati, ngomong sama orang tua hati-hati. Kita ngomong sama guru, milih kata-kata. Ya, kadang-kadang ngomong sama gurunya, habaib kiai ulama dengan bahasa yang halus. Tapi kalau sudah bicara sama orang tuanya, bahasanya kasar. Dia bisa sopan kepada orang lain, kenapa dia nggak bisa sopan kepada kedua orang tuanya? Walakinnahuma kullu abdin lahu fahmu. Ayat itu sudah cukup. Ayat bagaimana kita dilarang untuk berkata sesuatu, melontarkan suatu kalimat yang menurut kita mek ngono tok ae lho, tapi itu cukup untuk membuat terluka perasaan orang tua kita. Itu cukup. Tapi nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti. Karena itu orang tua kalau nggak punya ilmu agama, dengan cara apa dia didik anaknya? Anak kalau nggak punya ilmu agama, dengan cara apa dia bisa bakti kepada orang tuanya? Gak bisa orang tua hanya menyalahkan anaknya kalau anaknya gak bakti sama mereka. Kesalahan anak, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada andil dari kesalahan orang tuanya. Sudahkah kita didik anak kita dengan baik, kemudian kita tuntut kepada mereka untuk bakti kepada kita? Kalau didik enggak kok nuntut bakti. Nandur orang kok bikin panen. Yang nandur aja belum tentu panen. Didik anak kita. Masukkan mereka ke sekolah, ke madrasah, ke pondok pesantren. Tanamkan kepada mereka tentang bagaimana kewajiban mereka untuk bakti kepada orang tua. Iman, Islam harus mereka jaga. Urusan akhirat yang dikedepankan. Berapa banyak orang tua dikecewakan oleh anaknya urusan dunia, tapi mana ada orang tua dikecewakan oleh anaknya kalau anaknya belajar ilmu agama. Secara umum ya, secara umum. Walaupun ada pengecualian. Ya ada aja orang tua yang kecewa melihat anaknya mondok tapi kok gini. Ada. Yaitu mondok aja belum tentu bakti, apalagi nggak belajar ilmu agama anaknya. Nah, kita kan enggak. Kalau sekolah mempeng, biaya berapa kita ladeni. Tapi kalau mondok muda didik SPB ini orang misalnya. Madrasah muda 5.000 udah seudon dah sama gurunya. Oh mata duitan ustadznya ini. Jadi apa sih? Enggak tabayun kayak tanya kayak kenapa kok naik. Tapi kalau SPP naik 500.000 misalnya kan, ya memang sudah begini keadaan zaman semuanya. Oh terima legowo urusan SPP. Itulah. Kalau kita punya anak mondok di pesantren yang ada sekolah umumnya, kadang-kadang anaknya kalau sudah sekolah umumnya lulus 3 SMA, kelas 3 SMA, betul padahal kalau dia belum lulus. Jadi dia titen kalau anaknya mondok lebih kepada ilmu umumnya. Keliru. Dia merasa malu sebagai orang tua kalau punya anak kelas 2 SMA berhenti. Kenapa dia nggak malu? Sebagai orang tua kalau punya anak belum selesai mondoknya berhenti. Kita kalau punya anak SMP nggak mari, SMA nggak mari, malu dah. Kuliah nggak mari, malu dah. Pegel dah, kecewa dah, rugi dah, rugi. Kita merasa rugi, kecewa, marah kita. Tapi anaknya kita lulus SMA-nya, wes dikon mulai wes, padahal belum lulus pondoknya. Inilah prioritasnya orang tua itu dunianya, tapi kepingin anaknya bakti. Emangnya matematika, fisika, kimia, biologi yang bisa buat anak itu bakti sama orang tuanya? Anaknya dapat ilmu agama belum tentu bakti sama orang tuanya. Kok yang prioritas orang tuanya adalah matematikanya? Ada orang tua zaman sekarang ini kadang-kadang jaluk enak itu, didik enggak, nanamkan apa yang patut untuk dipersatukan enggak, tapi minta anaknya harus begini harus begitu. Jadi kesalahan anak nggak bisa lepas daripada kesalahan orang tua. Suka nggak suka harus diakui. Suka atau suka harus diakui. Orang tua kita didik kita seperti ini. Lah kalau kita nggak didik anaknya kita mau jadi apa gitu? Orang tua kita itu didik kita. Bahkan mungkin orang tuanya kita keras sama kita. Zaman dulu orang tua tuh berani keras sama anaknya. Jadinya itu masih seperti kita, Lah kalau kita nggak mau keras sama anaknya kita, los sama anaknya kita, mau jadi apa anaknya kita? Kalau urusan dunia orang tua berani keras, urusan akhirat orang tua nggak berani keras kadang-kadang.
Anaknya bolos, ngamuk orang tuanya, bolos sholat, ngamuk orang tuanya. Takut orang kadang-kadang, ngabsen enggak? Anaknya misalnya macam TV di rumah, ngamuk orang tuanya. Tapi anaknya kalau kehilangan akhlak, nggak ngamuk orang tua. Ini orang tua ini. Kadang-kadang orang tua itu kepingin anaknya bakti, tapi dia nggak mengusahakan. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya menjadi anak yang birrul walidain, yang bakti dan yang baik beramil. Gak mek pasrah tok, tapi juga ada usaha dan upaya daripada orang tuanya. Nah, ibu lebih diutamakan daripada ayah. Dalam hal apa? Ibu lebih diutamakan daripada ayah dalam hal nafkah dan ngasih hadiah. Dalam hal nafkah dan ngasih hadiah. Misal kita punya kelebihan rezeki, mau ngasih hadiah, tapi nggak cukup nih untuk ibu dan bapak. Milih salah satu terpaksa, ibu lebih diutamakan. Ibu lebih diutamakan. Atau misal ada anak, orang tuanya nggak mampu, bapaknya dia nggak mampu, maka anak wajib menafkahi kedua orang keduanya. Tapi kalau ternyata anak juga dalam keadaan terbatas untuk bisa menafkahi kedua-duanya, maka ibu lebih diutamakan. Kenapa? Ibu nggak kerja secara umum ya, bapak yang kerja. Ibu lebih diutamakan dalam hal nafkah dan hadiah. Tapi di sisi yang lain, bapak lebih diutamakan daripada apa? Daripada ibu. Dalam dua hal. Yang pertama Pak, zakat fitrah. Misal, ya, kalau zakat fitrah, maksudnya zakat fitrah bukan berarti anak ngasih zakat fitrah kepada bapak, nggak boleh kan? Kalau bapak nggak mampu, anak mampu, wajib menafkahi, dan orang yang wajib menafkahi nggak bisa dizakati. Anda nih, kan wajib menafkahi anak. Apakah Anda boleh ngasih zakat kepada anak? Ya nggak boleh. Duh, maksudnya gimana ini? Orang tua, iya. Anak kepingin mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang tuanya. Misal ada anak, dia wajib menafkahi orang tuanya. Kenapa? Anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu. Berarti anak juga wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang tuanya. Tapi ternyata sisa 3 kilo toh. Kita pernah bahas ini. Kalau biasanya Ramadan masalah zakat, kalau ada keterbatasan beras, siapa yang diutamakan? Bapak atau ibu? Dalam ini bapak. Waduh, saya kok cuman punya sisa setelah keluarga saya yang wajib-wajib saya nafkahi ini, ada sisa cuman beras 3 kilo. Ibu apa bapak yang didahulukan? Bapak. Ini yang pertama. Bapak lebih didahulukan daripada ibu. Yang kedua Pak, taat. Ibu bilang A, bapak bilang B. Selama bukan dalam urusan kemaksiatan ya, sama-sama baik. Yang mana yang diutamakan? Bapak, taat sama bapak. Kenapa? Secara kan ya kapten gitu loh. Ibarat pilot itu pilot sama kopilot. Nurut sama siapa kita? Kalau kita awak pesawat, nurut sama pilot apa kopilot? Pilot. Kalau kita awak kapal, nurut sama kapten apa? Asisten. Ya, nurut kapten. Jelas ini. Dalam urusan taat, karena selagi keduanya seimbang, sama-sama tidak melarang kita atas satu ketaatan atau tidak memerintahkan kita dalam urusan kemaksiatan. Kalau ibu nyuruh kita maksiat, bapak nyuruh kita taat, ya jelas nurut bapak. Atau sebaliknya, bapak nyuruh kita maksiat atau nyuruh kita meninggalkan ketaatan, ibu nyuruh kita taat, ya jelas nurut ibu. Ini enggak sebanding. Ibu maunya apa, bapak maunya apa, nurut sama bapak. Di sisi yang lain, secara kodrat, bukan hanya dalam pandangan Islam saja, secara kodrat, cara berpikirnya laki-laki itu lebih daripada cara berpikirnya perempuan. Kadang-kadang perempuan mengutamakan perasaan sehingga cara berpikirnya cekak. Tapi kalau laki-laki cara berpikirnya panjang, dalam tanda kutip lebih bijaksana daripada perempuan, lebih tepat ngambil keputusan. Jadi kalau kita musyawarah lebih cenderung kepada bapak, jangan musyawarah kepada ibu. Tapi kalau minta doa, lebih cenderung Bu doakan saya. Walaupun di siang hari kita minta doa ke bapak, nggak ada masalah. Cuman jangan lupa untuk minta doa ibu, lebih diutamakan itu.
Ya, lebih diutamakan. Nah, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, kalau biasa kita baca Maulid Simtud Duror, itu setiap pagi, iya, itu nggak keluar beliau dari rumah kecuali beliau mencium kedua tangan dan kedua kaki ibunya dan memohon doa setiap pagi. Makanya jadilah Al Habib Ali Al Habsyi sebagaimana yang kita kenal. Setiap pagi nggak keluar rumah beliau untuk ngajar kayak atau apa kayak, kecuali dicium tangannya, dicium kakinya, minta doa, baru keluar. Ada satu orang soleh ditakdir mimpi ketemu Nabi. Ada satu anak ditakdir mimpi ketemu Nabi. Ketika di mimpinya, ini anak merasa heran, kok bisa orang seperti saya ini punya kemuliaan bisa mimpi ketemu Nabi. Nggak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Maka dalam mimpinya dia tanya, ya Rasulullah, saya ini bukan siapa-siapa ya Rasul. Sholawat saya nggak banyak. Saya cinta sama Anda, tapi saya merasa belum mampu, belum berhasil membuktikan cinta saya kepada Anda. Tapi kok saya ketemu sama Anda? Apa sebabnya? Doanya ibu kamu kepada kamu. Doanya ibu kamu untuk kamu. Jadi ibunya kamu itu kalau tengah malam bangun dalam sujudnya, dia minta, ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kemuliaan kepada putraku atau putriku, anakku, untuk bisa ketemu sama Rasulullah SAW. Oh, doanya. Kalau kita merasa berat dalam satu urusan, kita ini punya jimat. Siapa? Orang tuanya kita. Kok saya doa nggak gobul-gobul? Minta. Jangan-jangan kita lupa untuk minta doa kepada orang tua. Berapa banyak orang tua anak zaman sekarang hidup sama orang tua, tapi nggak pernah minta doa sama orang tuanya. Mengucap salam aja belum. Cium tangan juga nggak, apalagi minta doa. Sampai orang tuanya heran kalau anaknya minta doa sama orang tuanya. Bu, nggak no yo. Apa kan begitu sampai heran, kaget sama apa? Padahal nggak ada apa. Saking jarangnya gitu. Oh, kalau kita ketemu sama habaib, kiai, ulama, sampai gua botol ya, belan-belani. Sampai kadang acara galon. Tapi dia sebagai anak nggak pernah minta doa orang tuanya. Kalau ketemu habaib, kiai, ulama, gurunya, jangan tungaaken bib, jangan tungaaken kiai. Ini, masya Allah. Kadang-kadang diambil tangannya habaib kiai, taruh dadanya, taruh kepalanya, jangan tungaaken pulau. Masya Allah. Ibunya nggak pernah diminta seperti itu. Ini kan aneh. Ini kan ketimpangan gitu. Akhirnya orang tuanya cemburu sosial sama gurunya. Kenapa? Kenapa anaknya bakti sama gurunya, nggak bakti sama orang tuanya? Akhirnya orang tuanya cemburu sosial sama gurunya. Nah, itulah itu gara-gara anaknya itu. Kok bisa cemburu sosial? Orang tuanya cemburu sama guru. Kenapa? Karena anaknya nggak adil dalam bakti sama gurunya. Masya Allah, sama orang tuanya biasa-biasa aja. Ya. Itu jangan sampai kita nih anak-anak muda yang sering ikut majelis di mana-mana, yang punya guru, jangan dilupakan. Kalau kita sebagai anak nggak bakti sama orang tua, berarti kita sebagai santri nggak bakti sama guru, sebagai umat nggak bakti sama Nabi, sebagai hamba nggak bakti kepada Tuhan. Gagalnya anak bakti kepada orang tua, berarti gagalnya dia sebagai santri, bakti kepada gurunya. Gagalnya dia sebagai umat Nabi, bakti kepada nabinya. Gagalnya dia sebagai hamba Allah, bakti kepada Allah. Pastikan betul, pastikan betul kita ini betul-betul menjadi anak berbakti kepada orang tua. Nah, Ibn Uyainah, seorang tabi'in, mengatakan, kapan kita dikatakan bersyukur kepada Allah? Kalau sholat 5 waktu. Kapan kita dikatakan bersyukur kepada orang tua? Kalau setelah sholat kita mendoakan orang tua kita, mendoakan kedua orang tua kita. Malah kalau kita dengar adzan, jangan lupa untuk setelah adzan, untuk mendoakan kedua orang tua. Karena doa adzan itu adalah doa yang mustajab. Waktu setelah adzan itu waktu yang mustajab. Setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya sampai habis, baca rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yakin kalau jenengan saya kasih amalan ngelancar rezeki diamal. Kadang-kadang doa anak kepada orang tua, oh iya.
Nanti adzan isya kagak bisa dilakoni. Gak usah meniatan subuh, kok adzan isya lali bis. Kalau misal saya ngasih tahu kepingin lancar rezekinya, kepingin lunas utangnya, kepingin B, saya kasih amalan ya, oh masya Allah, metu kabeh pulpen sak kertas ya. Ini YouTube-nya saya langsung diputar mana ini? Apa mau temoni? Anak bakti kepada orang tua. Anak wajib berterima kasih kepada orang tua. Kapan dikatakan anak itu berbakti kepada orang tuanya? Kalau dia mendoakan kedua orang tuanya setelah sholat. Kapan setelah sholat? Itu waktu yang mustajab. Setelah azan itu juga waktu yang mustajab. Jadi orang itu kepingin lancar rezekinya, bakti sama orang tua. Jadi kalau kita ini mau evaluasi diri, kenapa ya toko saya ini kok pemasukannya minim? Nggak usah bingung promosinya kayak atau apa kayak. Kenapa saya sama orang tua dia? Kenapa? Nggak mungkin salah sama sabdanya Nabi, man sarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuzadalahu fi rizqi. Barang siapa yang kepingin dilancarkan rezeki ini, dipanjangkan umurnya, maka dua amalan, falyabirra walidah. Yang pertama adalah bakti kepada orang tua, yang kedua adalah silaturahmi, wal yasil rahimah. Bakti sama orang tua. Kenapa toko saya kok nggak lancar? Utang saya kok nggak langsung nabung gagal. Bakti nggak sama orang tua? Nyambung nggak sama silaturahmi? Fir'aun itu ngaku Tuhan, itu nunggu, bukan Allah nunggu ya. Allah tangguhkan azab bagi dia 40 tahun. Jadi ngaku Tuhan 40 tahun kemudian baru binasa itu Fir'aun. Ngaku Tuhan dulu. Apa sebab? Karena dia pernah bakti sama orang tuanya. Jadi orang kafir itu kalau baik dientek-entek no ganjarannya di dunia, nanti di akhirat dari dosa itu sendiri. Jadi Allah melunasi kebaikan dia. Kan banyak orang kafir yang baik ini kan banyak. Nanti mereka di akhirat nggak bisa nuntut kebaikannya mereka. Kenapa? Sudah aku berikan nikmat demi nikmat kepada kamu ketika di dunia. Garek dosamu toh. Makanya orang kafir kadang-kadang kaya, jalur opo keturutan. Kenapa? Nanti di akhirat garek dosane toh. Nggak bisa mereka nuntut. Kenapa? Sudah dibalas sama Allah di dunia. Maka kebaikan mereka nggak bisa mereka tuntut untuk dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Karena itu zon itu Fir'aun. Fir'aun ngaku Tuhan, bakti sama ibunya, bakti sama orang tuanya. Allah kasih nikmat panjang umur 40 tahun, baru dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Biar nanti Fir'aun kayak itu zon ngaku Tuhan, wis ganjaran teh wis mari kano. Ya, misalkan pernah bakti sama orang tuanya, aku kasih kamu panjang umur 40 tahun, mari. Jelasnya. Nah, seorang ulama mengatakan ra'i abaka yar'aka ibnu. Baktilah kamu kepada orang tuamu. Baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan bakti kepada kamu. Jadi kualat itu ada, dan tidak ada kualat yang paling mualati kecuali kalau kita durhaka sama orang tua. Kalau kita gagal bakti kepada orang tua, berarti kita sudah nyetak kader anak yang gagal bakti kepada kita sebagai orang tuanya mereka. Kadang-kadang acara akikoh, sunatan, ya, mitoni atau apa misalnya, pasti tema ceramah itu adalah birrul walidain. Gimana caranya anak nanti kalau lahir itu bakti sama orang tuanya begini. Kadang-kadang saya ngasih ceramah kepada mereka tentang bagaimana kamu yang masih punya orang tua bakti sama orang tua. Ini saya anak yang dalam kandungan istrimu kan bakti sama kamu. Wes. Itu jurus sudah simpel sederhana. Kamu bakti sama orang tua. Selesai. Maka anaknya kamu akan bakti kepada kamu. Ini dalam satu hadis menyatakan birru abaakum ya birrukum abnaukum. Baktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anak kamu juga akan bakti kepada kamu. Maka kata ulama, kalau kita sebagai anak bakti kepada orang tua, maka anak kita akan bakti kepada kita. Berarti ada 5 kabar gembira dari sini. Yang pertama apa? Panjang umur. Kita bakal punya anak sampai anak itu dewasa dan bakti sama kita. Panjang umur. Seperti kembali ke hadis tadi itu. Kita ini kalau bakti sama orang tua dikasih panjang umur kita. Fir'aun aja dikasih panjang umur kok. Nah kalau kita ini nggak ada apa-apanya dibandingin kemaksiatannya Fir'aun terus bakti sama orang tua, gimana umurnya kita? Barokah manfaat umurnya kita. Pertama panjang umur. Yang kedua husulul aulad. Punya anak berarti. Kalau kita sebagai anak bakti sama orang tua, maka anakmu akan bakti kepada kamu. Berarti kita bakal punya anak. Lihat ya, mukjizat daripada hadisnya Nabi. Singkat tapi maknanya luas.
Yang ketiga, hayatuhum, kamu bakal punya anak yang hidup. Nah, kalau anaknya mati gimana caranya berbakti? Bakal hidup mereka. Remaja, dewasa, bakti kepada kamu. Yang keempat, baktinya mereka kepada kamu. Yang kelima adalah dewasanya mereka. Ya. Panjang umur, punya anak, hidup, dewasa, bakti. 5 kenikmatan ini bisa kita dapat dengan satu hal. Anak bakti kepada orang tua. Ya. Sebagai penutup diceritakan, ada seorang fakir dari kalangan Bani Israel. Ada seorang laki-laki, seorang anak dari kalangan Bani Israel. Ya. Ini orang laki telah membunuh, ada riwayat keponakan dia, ada riwayat saudaranya dia, ada riwayat sepupunya dia. Kenapa kok dia bunuh? Biar dapat warisannya. Biar dapat warisan. Akhirnya itu mayat si korban dibuang di tengah jalan. Buang di tengah jalan. Akhirnya orang-orang heboh di kampung. Semuanya datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Gimana nih? Siapa nih? Kita harus dapatkan wahai Musa. Siapa pembunuh sebenarnya? Dalam satu riwayat, yang membunuh itu pura-pura ngelapor kepada Nabi Musa. Padahal dia yang bunuh. Jadi masang alibi. Pura-pura jadi pelapor. Padahal ya dia yang bunuh. Untuk nyari alibi. Ya. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini harus ditemukan siapa pembunuhnya dan gak ada yang tahu kecuali Engkau ya Rabb. Maka berikan tanda kepada aku siapa pembunuh sebenarnya." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih yang namanya sapi. Ya. Allah berfirman bagaimana? "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Saat itu umatnya Nabi Musa nyembah sapi. Caranya Allah balik ini. Mereka nyembah sapi. Ada kasus pembunuhan. Siapa pembunuhnya? Gak ada yang tahu. Musa tanya sama Allah. Tanya. Apa katanya Allah? Suruh sembelih sapi. Oh, bingung umatnya Musa. Nyembah sapi suruh nyembelih sapi ya kira-kira. Kamu mau jadikan Tuhan kami sebagai cemoohan? Musa, kamu kan perintah aku, katanya Nabi Musa. Kamu kan perintah aku, minta aku tanya sama Allah. Ini jawabannya Allah nih. Waduh, bingung mereka ini. Akhirnya mereka umatnya Nabi Musa ini, Bani Israel ini ya. Ya Allah, top Bani Israel ini. Top. Mereka tanya apa warnanya, gimana sifatnya, kan begitu dalam Al-Quran itu. Iya. Gimana? Wah, sampai detail. Yang mestinya pokoknya sapi dibelah ketemu pembunuhnya, ini enggak. Tujuannya dia tuh lari daripada perintah itu. Tujuannya Bani Israel banyak tanya tuh lari dari perintah itu. Kadang-kadang ada orang tuh tanya sama saya, hukumnya ini apa? Hukumnya haram. Karena dia nggak puas sama jawaban haram, dia tanyanya berbelit-belit setelah itu. Tujuannya apa? Berubah jawabannya. Oh, nggak berubah. Allah juga begitu. Sembelih sapi. Loh, saya kan nyembah sapi. Ya wes, lo sapi yang gimana dulu? Nah, tujuannya biar ojo nyembelih sapi, cari nyembelih yang lain. Enggak berubah hukumnya Allah. Malah diperparah sama Allah, dipersulit oleh Allah. Oh, warnanya harus begini, sifatnya harus begini, dan seterusnya. Iya. Wah, akhirnya mereka terpaksa memang harus nyari itu sapi. Subhanallah. Iya. Subhanallah, ada di satu daerah seorang anak yang kepaten bapak, nggak punya warisan kecuali sapi. Ibunya bilang, "Nak, ini sapi jual di pasar. Jangan dijual kalau ada penawaran kecuali kamu tanya dulu sama ibu ya. Ibu itu harganya berapa baru kamu jual sama orang itu." "Oh iya Bu," dibawalah ke pasar itu sapi. Udah. Maka Allah perintah satu malaikat menyerupai manusia. Misal, "Mas, ini sapinya berapa?" "Oh, ini harganya 20 juta. Tapi dengan syarat ibu ridho." "Wis gini aja," katanya malaikat ini yang menyerupai manusia. "Saya beli 30 juta. Tapi nggak usah tanya ibu sudah." "Oh ya nggak bisa." "Ya wis, tanya ibu wis. Ibu setuju apa enggak? Pulang ini anak. Bu, ada yang nawar 30 juta. "Oh ya wis, ibu ridho, nggak apa-apa." Balik. Ibu ridho 30 juta. Gini aja sudah. Jadi bukan ngenyang mudun, ngenyang munggah. 40 juta. Tapi jangan tanya lagi sama ibumu wis. Kasihkan ibumu 30 juta, kayak 40 juta semuanya kamu kasih, terserah. Pokoknya jangan tanya ibu. Nggak bisa.
Pokoknya dengan syarat sapi ini saya jual kepada Anda kalau saya tanya ibu. Yuk tanya lagi, Bu, ada yang nawar 40 juta. Beda orang apa sama? Sama, Bu. Oh, kok siji nyangkut murah malah larang. Ya wis 40 juta. Datang lagi. Pak, katanya ibu setuju 40 juta. 50 juta wis, tapi jangan bilang ibu. Lu nggak bisa. Balik lagi nih anak. Bu, dinyang 50 juta. Sama orangnya sama, malaikat itu nak. Malaikat itu. Kata ibunya. Wis tanya sama malaikat tadi itu. Mau dibeli berapa ini? Sidoi piro? Segitu aja sudah. Perintahnya Allah kan malaikat ini. Maunya berapa? Maunya Allah ini apa gitu? Maunya Allah ini apa? Ini bakti kan ya? Amanat si anak tadi itu. Akhirnya, Pak, katanya ibu sampean malaikat. Wis, ini jadinya mau dibeli harga berapa? Nah, aku malaikat. Iya, saya malaikat. Saya diperintah oleh Allah. Gini, jangan dijual sapi ini kecuali bobotnya seukuran emas. Dijual dengan harga, misalkan sapi ini 1 ton emas. Akan datang orang beli sapinya. Ya akhirnya Bani Israil nyari Musa itu golek, kan susah. Warnanya warna pink, sapi warnanya pink. Launuha tasurun nadhirin, yang mana warnanya itu membuat elok. Wes, sapi warna pink gimana kira-kira? Nggak nemu saya sapi warna pink. Ini sapi langka. Ini sapi adalah jawaban siapa pembunuh sebetulnya daripada korban tadi itu yang tergeletak tengah jalan. Ojo didol kecuali sapi ini bobotnya berapa ditukar sama emas. Payu, ini perintahnya Allah. Lah, benar. Akhirnya sebagian daripada sapi itu setelah disembelih digepukno kepada korban tadi yang mati itu, digepukno bangkit itu atas izin Allah. Hidup korban itu. Ngasih tahu, yang bunuh saya yang ngelapor pertama kali. Ya misanane atau saudaranya tadi itu sudah. Akhirnya mati lagi ini orang. Wes, tapi yang kaitan dalam birrul walidain, lihat bagaimana anak bakti kepada orang tuanya. Lihat bagaimana anak bakti kepada orang tuanya. Mana saking ngentitan hari ini. Susu nggak balik. Iya. SPP colong. Iya, pernah minta maaf nggak? Minta maaf. Minta maaf. Nggak mungkin anak minta maaf sama orang tua. Ya anggaplah orang tua mentok ngamuk. Mentok ngamuk. Daripada nasibnya kita ini kawan nomor ini, Bu. Ruwetnya kita nggak nomor ini. Mending minta maaf, ngaku, jujur. Diamuk yus, resikonya orang salah. Tapi saya yakin orang tua kapan tahu jujurnya anak, nggak mungkin orang tua tuh kan, jalur tempuh misalkan akhiro, ya tempuono nggak akhiro. Nggak saya maafkan orang tua ngomong gitu sama anak, nggak mungkin. Tinggal kita sebagai anak berani kan minta maaf. Wani salah ya wani jalur sepuro. Apalagi sama orang tua, resikonya panjang gitu. Kita bakal punya anak loh. Kita bakal nitipkan amanat loh kepada dia. Bendera keluarganya kita. Ya mungkin SPP-nya sekolahnya, hati-hati. Ya mungkin usahanya kita titipin pada anak. Kalau kita nggak amanat sama orang tua, hati-hati anaknya kita nggak amanat sama kita loh nanti. Bom waktu, nggak bakti sama orang tua itu bom waktu. Akan suatu saat meledak. Tinggal tunggu waktunya. Itu mudah-mudahan semua orang tua kita yang masih hidup dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dan adapun orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dikasih lapang kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jinan, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dimuliakan dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan kita kumpul bersama mereka kembali nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dunia akhirat kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla adfiya ulama nahda bil khair fa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birrida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta
أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.